Podcast kita hadirkan untuk menyampaikan pesan terkait dengan program yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian juga menjadi ruang bagi masyarakat gitu untuk kemudian bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah mereka dan kemudian bisa di-share secara meluas. Yang paling penting adalah dinas-dinas yang kita ikut libatkan, menyampaikan pesan dan lain sebagainya. Kemudian secara tidak langsung mereka diajak berkomitmen. Bapak kan ngantor sebagai wali kota, terus Bapak juga buka pelayanan publik, Bapak juga ada podcast juga ya Pak untuk masyarakat. Bapak nggak merasa capek Pak itu? Malah kegiatan itu yang menghilingkan saya gitu ya. Nah, gitu. Palu mantap bergerak. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Nusa Raya bersama saya Melis Maren. Hari ini kita akan mengulik salah satu daerah yang ada di Indonesia, yaitu Palu. Tanpa berlama-lama, kita akan berbincang dengan Wali Kota Palu, yaitu Bapak Hadianto Rashid. Halo Pak, apa kabar? Halo Mei, Assalamualaikum Mbak Mei. Waalaikumsalam Pak, selamat datang Pak di Nusa Raya Kompas.com. Terima kasih Mbak Mei, udah ngundang datang kemari. Sama-sama Pak, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Kita mau berbincang soal Palu nih Pak. Biasa kan Nusa Raya kita mengulik nih daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kali ini Palu, yaitu ada slogan Palu Mantap Bergerak nih ya Pak. Bapak memilih slogan tersebut, alasannya apa sih Pak? Dan di 2025 ke depan, sampai 2025 nanti, sampai masa jabatan Bapak, apa yang akan Bapak lakukan untuk Palu nanti ke depannya? Ya, jadi ada beberapa sih alasan gitu ya. Tapi yang paling mendasar adalah bahwa kita tahu Palu di 2018 ya diperhadapkan dengan gempa yang cukup besar dan cukup meluluhlantahkan kota Palu. Nah, kemudian ya setelah itu ya kita harus gitu ya. Kita harus bangkit, kita harus bergerak, kita harus do something gitu yang worth it agar supaya kemudian apa yang dialami oleh kita itu kita bisa cepat keluar dari situasi dan kondisi itu. Maka kemudian ya dengan menguatkan satu keyakinan gitu bahwa semua insya Allah bisa kita jalani, bisa kita lewati, dan kemudian Palu bisa berubah ya dari apa yang dialaminya. Maka kemudian ya saya coba hadirkanlah satu tagar Palu Mantap Bergerak. Palu Mantap Bergerak. Kalau untuk program kerjanya sendiri nih Pak, apa yang akan dicanangkan nantinya? Kalau program kerjanya ya banyak lah bro. Kalau program kerja kita ada 53 program kerja. 53 program kerja yang hampir menyentuh di semua sektor ya. Baik itu mulai dari ekonominya, kemudian hal yang bersifat sosial, kemudian penguatan dan reformasi di birokrasi ya. Semua kita lakukan gitu karena memang satu hal yang menurut saya yang paling urgent adalah bagaimana kita memperbaiki sistem, ya, bagaimana memperbaiki sistem dengan perbaikan sistem melalui perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya, maka kita yakin semuanya akan dapat berjalan dengan baik. Tadi Bapak sempat mention soal infrastruktur juga ya Pak, gimana pengembangannya, dan selain infrastruktur apalagi yang ingin dikembangkan tuh Pak? Kenapa infrastruktur menjadi tajuk utama gitu ya dalam periode pertama, karena memang pasca gempa gitu kerusakan cukup gitu ya, cukup besar, dan kemudian untuk bisa menghadirkan Palu yang siap, maka kemudian ya infrastruktur harus gitu harus dibenahi dengan cepat, dan alhamdulillah ya karena itu terbenahi dengan cepat, maka akan menghadirkan wajah kota yang baik dan tentunya akan memberikan keyakinan serta kenyamanan gitu ya bagi bukan cuma hanya investor yang luar yang masuk, tetapi juga lokal gitu. Ya. Bapak kan juga dilatar belakangi oleh dulunya pengusaha ya Pak. Kalau Bapak melihat Palu sendiri nih, potensi untuk ekonominya seperti apa, dan bagaimana nih cara Bapak untuk menarik investor ke Palu setelah yang tadi Bapak bilang bangkit dari 2018? Iya. Palu kan kota jasa. Palu kota jasa, sebagaimana umumnya kota jasa. Ya, sebagaimana umum kota jasa pastinya memiliki opportunity ya untuk memasukkan dan membangun investasi di sana. Apalagi Palu adalah sebuah ibu kota, ya, juga merupakan hub gitu ya dari beberapa wilayah yang berada di Sulawesi Tengah. Sehingga Palu merupakan daerah yang sangat strategis, ya, sangat strategis. Palu juga memiliki bentang alam yang cukup menantang, ya, cukup menarik untuk kemudian
investasi bisa masuk ya, bukan hanya investasi yang berhubungan dengan jasa saja, tetapi manufaktur pun juga bisa masuk gitu ya, karena Palu juga memiliki kawasan ekonomi khusus ya, kawasan ekonomi khusus yang sangat strategis ya, berada di Alki 2 ya, berada di Alki 2, dan kemudian Palu juga berada pada posisi yang sangat strategis ketika diperhadapkan dengan IKN ke depan ya. Dan saya pikir ya semua itu bisa menjadi peluang ya, menjadi peluang bisnis yang baik gitu ke depan. Tadi menyebut kawasan ekonomi khusus tersendiri ya Pak. Di sana sasaran bisnisnya seperti apa dan gimana nih Pak pengembangan untuk lebih luasnya lagi KEK-nya sendiri Pak? Kawasan ekonomi khusus ini kan memang dihadirkan oleh pemerintah melihat dari posisi yang strategis yang dimiliki oleh Palu yang berada di Selat Makassar ya, yang tadi kita sebut sebagai Alki ya, Alki 2 gitu, yang bisa menghubungkan beberapa zona gitu ya. Nah, sehingga kawasan ini sangat-sangat layak gitu, sangat-sangat strategis gitu untuk membangun industri ya, industri apapun gitu ya, industri apapun gitu, apakah itu industri komoditas ya, ataukah industri yang lain lah, sangat-sangat strategis gitu, dan raw material juga sangat-sangat mensupport gitu, sangat-sangat mendukung itu untuk penguatan kawasan ini. Oleh karena itu di tahun ini kita melakukan penguatan gitu ya, termasuk kepastian hukum tentang lahan ya, kemudian penyertaan modal juga kita lakukan, kemudian juga perbaikan infrastruktur di kawasan juga kita lakukan ya. Nah ini dengan harapan bahwa kawasan ini insya Allah bisa cepat tumbuh dan kemudian bisa memberikan kontribusi yang baik buat Kota Palu khususnya dan Provinsi Sulawesi Tengah serta nasional pada umumnya. Melanjutkan tadi Bapak menyebutkan kalau Palu juga bisa terhubung juga dengan IKN karena jaraknya juga ya. Sudah seberapa siap atau seperti apa persiapannya nih Pak untuk menyambut IKN sendiri? Ya, jadi kalau IKN kan tengah menyiapkan diri gitu ya. Kita juga Kota Palu juga menyiapkan diri kita gitu ya, melihat peluang-peluang apa sih yang harus disiapkan oleh pemerintah kota gitu. Satu tadi, Palu merupakan kota jasa. Palu merupakan kota jasa. Palu juga memiliki port yang cukup ini gitu ya, yang cukup ya, ada pelabuhan Pantoloan di sana ya. Nah ini kan bisa dijadikan sebagai hub transportasi ya, pengiriman barang ya. Ya, semua peluang-peluang itu dimiliki oleh Kota Palu. Kota Palu juga memiliki lahan juga yang saat ini masih beberapa lah yang masih tidur, yang kemudian kita berharap di tahun ini lewat kerja keras nanti perusahaan daerah yang kita dorong untuk menghidupkan ini agar kemudian bisa menghadirkan lahan-lahan yang produktif ya, terkait dengan komoditas yang dibutuhkan oleh IKN, itu juga menjadi peluang gitu, dan lain-lain lagi. Kalau kontribusi kawasan ekonomi sendiri Pak di Palu seberapa besarnya tuh Pak? Memang untuk kawasan ekonomi khusus ya saat ini belum berjalan, apalagi kan kita tahun 2018 gempa, kemudian setelah itu ya perbaikan belum masuk lagi, kemudian pandemi COVID-19 gitu ya. Nah tetapi komunikasi yang dibangun oleh manajemen ya terkait dengan perbaikan-perbaikan di kawasan ini nampaknya menunjukkan ya tanda-tanda yang baik ya, sehingga kita harapkan kawasan ini bisa cepat tumbuh, sehingga ya serapan tenaga kerja ya ini bisa cepat berjalan, dan tentunya ini kan akan memompa growth yang bisa terjadi di kota. Oke, dari kawasan ekonomi terus juga perkembangan ekonominya di sana, saya dapat info kalau bulan Oktober 2022 lalu Bapak juga memperoleh penghargaan dari WHO terkait pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional ya Pak. Itu bagaimana Bapak sendiri Pak Hadi menerapkan hal tersebut dan bagaimana mencanangkannya sehingga bisa serentak dan WHO pun akhirnya memberikan penghargaan tersebut? Sebenarnya kalau ditanya kita mencanangkan tidak gitu, karena kami berpikir bahwa pelayanan kesehatan terhadap masyarakat merupakan kewajiban. Ya, hanya apa yang kemudian dilakukan oleh kita gitu agar supaya kemudian pelayanan terhadap masyarakat itu bisa berjalan dengan optimal. Yang pertama, penguatan kepada seluruh kader.
posyandu. Ya, perhatian terhadap tingkat kesejahteraan mereka, ya. Nah, jadi ya insentif yang secara bertahap kami naikkan sehingga menjadi insentif yang memang kita berharap bisa menjadi stimulan yang baik buat mereka. Ya, kita juga menghadirkan pelayanan pelayanan. Ya, kita berharap terus menghadirkan pelayanan yang prima, ya. Kita luncurkan program satu kelurahan satu ambulans, ya, satu ambulans, dan kemudian kita sangat-sangat terbuka dengan masyarakat saat ini. Masyarakat boleh melapor situasi kondisi apa saja yang berkenaan dengan pelayanan mereka. Ini juga merupakan salah satu faktor gitu yang kemudian mendorong terjadinya perubahan gitu ya, pelayanan yang cukup baik di Kota Palu, ya, sehingga keluhan-keluhan yang tadinya begitu cukup banyak gitu ya, dengan hadirnya keterbukaan pelaporan masyarakat dan kemudian respon cepat yang dilakukan, ya. Nah, ini sehingga ya alhamdulillah gitu pelayanan berjalan dengan baik. Terus pelayanan kesehatan yang tadinya ya waktunya kadang-kadang tidak menentu, sekarang kita sudah tetapkan bahwa pelayanan 7:30 pagi pelayanan sudah harus berjalan. Dengan seluruh. Jadi saya pikir langkah-langkah ini gitu yang kemudian peningkatan kompetensi, kapabilitas daripada para kader kita juga, para tenaga medis kita juga berjalan dengan baik di semua puskesmas. Ya, kita berharap bahwa ini ya mungkin hal-hal itulah yang kemudian dan kemudian peran juga dari PKK ya yang berjalan sangat baik, ya, sehingga semua bisa tercapai. Jadi pencapaian Palu bisa mencapai 95%, ya. Target imunisasi itu bisa terjadi dikarenakan kerja baik dari semuanya, baik itu kader, PKK-nya, kemudian puskesmasnya, ya, dinas kesehatannya, ya. Semua itu ya kerja keras semua lah. Kalau bahas pelayanan juga Bapak sempat nggak mention sih, cerita saya juga dengar kalau Bapak juga membuka layanan kalau mau ngobrol ke Bapak bisa gitu ya kalau di Palu sana. Bisa diceritakan Pak pelayanan-pelayanan selain kesehatan, pelayanan publik apa yang Bapak sudah siapkan juga untuk masyarakat Palu supaya bisa menyampaikan aspirasinya Pak? Pertama kita hadirkan web lapor wali kota Palu. Dan web lapor wali kota Palu ini ya kita respon cepat, kemudian mana yang tidak direspon di setiap hari Jumat saya juga memberikan jawaban langsung atas beberapa hal-hal yang mungkin belum terselesaikan atau belum terperhatikan, ya. Dan kemudian juga saya membuka ruang kepada seluruh masyarakat gitu untuk bisa bertemu dengan saya di kediaman, ya, mulai 5:30 pagi. 5:30 pagi Pak? 5:30 pagi setiap hari, tidak perlu janjian, pokoknya datang aja. Walaupun weekend juga bisa Pak? Iya, pokoknya selama saya ada di Palu ya semua dibuka ruang. Jadi ya karena semakin banyak kita mendapatkan informasi terkait dengan situasi dan kondisi yang teridentifikasi oleh masyarakat, terlaporkan kepada kita, maka semakin cepat juga gitu kita mengetahui masalah dan kemudian lebih cepat juga kemudian kita mencari solusi-solusi untuk penyelesaiannya. Biasanya Bapak mayoritas ngedengar masalah apa sih Pak, dan habis itu langkah antisipasinya kayak gimana? Nah, yang pertama itu pastinya masyarakat kan selalu, Pak, kami butuh bantuan untuk modal usaha. Pak, bagaimana Pak terkait dengan pendidikan anak gitu ya. Nah, alhamdulillah gitu dalam program kerja kita terkait dengan penguatan UMKM, ya kita memang menghadirkan gitu program bantuan tunai dan non tunai kepada masyarakat, ya, dan sangat-sangat sederhana, sangat-sangat simpel gitu ya, hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Begitu juga kita hadirkan juga program beasiswa, ya, buat anak-anak kita yang untuk melanjutkan pendidikannya khusus untuk kuliah. Kita juga membuka ruang membantu ruang untuk penerimaan tenaga kerja, ya. Semua coba kita buka lah. Kita coba buka, kita coba mediasi agar supaya kemudian masyarakat bisa dapat terbantu gitu ya dengan program dan kemudian solusi-solusi yang coba kita hadirkan buat mereka. Bapak kan ngantor sebagai wali kota, terus Bapak juga buka pelayanan publik, Bapak juga ada podcast juga ya Pak untuk masyarakat. Bapak nggak merasa capek Pak itu setiap hari waktunya dipakai, atau Bapak
rutinitas sendiri untuk menghilingkan diri, kalau kata anak zaman sekarang healing atau istirahat Malah khusus? kegiatan itu yang menghilingkan saya gitu ya. Nah, gitu karena pertama demi Allah saya cinta sama masyarakat. Saya cinta sekali sama masyarakat gitu ya. Walaupun ya sebagai manusia biasa, saya pun juga kadang-kadang terbawa dengan situasi, perasaan dan pemikiran yang kemudian ya dikarenakan banyak hal gitu ya. Tapi saya sangat sayang kan ya sebagai masyarakat. Saya berusaha bekerja sebaik-baiknya buat mereka dengan amanah yang mereka berikan, dengan waktu yang sangat terbatas gitu ya. Ya pokoknya saya bekerja baik, berusaha bekerja baik gitu. Apalagi saya juga dibantu oleh kepala-kepala dinas yang sangat proaktif gitu ya, membantu memediasi setiap keluhan masyarakat yang sampai kepada saya dan kemudian saya sampaikan kepada mereka. Juga saya juga sangat dibantu gitu dengan wakil wali kota yang cukup tenang dan sangat tenang mendampingi saya gitu. Ibu sekretaris kota juga yang cukup energik mendampingi ya, Bapeda juga yang sangat, ya pokoknya saya pikir kerja tim yang sangat baik gitu, sehingga buat saya begitu merasa bahwa ya inilah kesempatan yang baik lah buat bekerja buat masyarakat, sehingga ya healingnya itu kalau misalnya bisa nyelesain masalah senang lagi gitu ya. Kalau misalnya belum, nah itu yang bikin gugup gitu ya. Tapi kalau bisa lagi dapat lagi jalan ininya, ya alhamdulillah senang lagi gitu. Itu gimana tuh Pak, cara ngatur waktunya? Apalagi kan Bapak juga punya podcast, itu fungsi dari podcast sendiri Bapak ciptakan itu buat apa Pak? Nah, pertama podcast kita hadirkan untuk menyampaikan pesan, ya, menyampaikan pesan terkait dengan program yang dimiliki oleh pemerintah, ya, agar supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang baik, ya. Kemudian juga menjadi ruang bagi masyarakat gitu untuk kemudian bisa menyampaikan gitu, bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah mereka dan kemudian bisa di-share secara meluas. Ya, dan yang paling penting adalah bahwa dengan hadirnya podcast maka dinas-dinas yang kita ikut libatkan dan kemudian mereka yang ikut gitu dalam podcast gitu menyampaikan pesan dan sebagainya, kemudian secara tidak langsung mereka diajak berkomitmen gitu. Ya, karena hal yang mereka sampaikan itu kok sudah diketahui oleh publik, maka kemudian menjadi tanggung jawab gitu hal yang tersampaikan kepada publik untuk dijaga dan dikerjakan dengan sebaik-baik. Nama podcastnya apa Pak? Dan biasanya ngebahas apa aja sih Pak? Ya pokoknya nama podcastnya Palu Mantap Bergerak. Oh, Palu Mantap Bergerak. Biasanya Palu Mantap Bergerak bahas apa aja tuh Pak? Macam-macam gitu ya, macam-macam. Kalau dia ngomong UMKM ya ngomong apa sih gitu program yang didapat dari pemerintah hari ini gitu. Misalnya pemerintah sudah menghadirkan inkubator bisnis berbasis digital. Kita menghadirkan bantuan misalnya modal usaha baik tunai maupun non tunai. Kemudian bagaimana apakah masyarakat menerima dan tidak gitu. Ya seperti itulah ya. Dan kemudian program-program lainnya dan ya sekaligus juga gitu menyampaikan gitu kepada masyarakat ya terkait dengan pemerintah hari ini ngapain sih? Gitu ya. Apa sih yang bisa didapatkan dari pemerintah dan apa sih gitu, pokoknya ya seperti itulah. Kalau dari Bapak pribadi sukanya bahas apa nih Pak kalau di podcast? Kalau saya kan hadirnya mungkin cuma sesekali gitu ya, sesekali di awal gitu ya, di awal ketika menyampaikan program kerja. Nah setelah itu kan udah digilir aja. Podcast jadi milik semua, bukan menjadi miliknya wali kota gitu, jadi milik semua. Karena nanti kalau misalnya cuman wali kota, nanti orang bilang wah wali kota ini cuma dia aja yang didengar, ya gitu. Jadi ya kalau saya ditanya suka ngomong apa aja, ya saya suka ngomong apa yang dikerjakan dan kemudian apa sih meluruskan gitu ya, meluruskan pemikiran masyarakat gitu. Contoh kan banyak masyarakat yang ngomong ini pemerintah nggak pernah bantu kami gitu, maka saya berusaha untuk menyampaikan gitu bahwa sebenarnya bukan pemerintah tidak mau bantu, cuman masyarakat juga dituntut untuk proaktif. Kalau masyarakat diam, maka pemerintah akan sulit gitu ya, karena kemampuan pemerintah juga memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat sangat terbatas. Maka dibutuhkan proaktif daripada masyarakat gitu, sehingga Anda boleh menunggu di rumah, kenapa kok kami tidak dapat bantuan? Jangan, harus datang bertanya ke kelurahan, bila perlu datang ke dinas ya. Apalagi ya saya mewanti-wanti gitu ya kepada seluruh teman-teman kepala-kepala OPD untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Jangan memberikan jawaban-jawaban yang ini gitu, yang
yang gusar gitu ya, yang singkat, urus sendiri, ini sendiri, jangan gitu. Pokoknya fasilitasi mereka, mediasi mereka, bantu mereka sampai mereka betul-betul merasa bahwa mereka tidak mendapatkan hambatan apapun gitu dalam urusan yang berhubungan dengan kebutuhan dan ya permohonan mereka. Tuh buat sahabat kompas.com yang tinggal di Palu bisa dengerin podcast Palu Mantap Bergerak ya, biar tahu juga nih program kerja apa yang dicanangkan. Kalau nih Pak, ada sahabat kompas.com mau datang ke Palu, mau wisata, ada rekomendasi gak sih Pak tempat wisata yang oke di Palu? Iya, banyak tempat wisata yang bisa sebenarnya dinikmati di Palu hari ini gitu ya. Palu terkenal dengan lautnya, terkenal dengan teluknya. Karena Teluk, ya ada beberapa gitu kawasan-kawasan wisata yang berada di kawasan Teluk yang hari ini terus ya berbenah memperbaiki kondisinya gitu ya. Kemudian kita punya bukit, ya pegunungan. Ya pegunungan banyak gitu spot-spot gitu untuk para layang gitu ya. Banyak juga spot-spot villa yang berada di ya. Jadi cukup banyak lah ya, cukup. Menarik. Nah, oleh karenanya itu kita mencoba memperbaiki terus wajah Palu ya. Makanya di tahun 2022 fokus kita bagaimana perbaikan infrastruktur secara masif gitu ya. Belum memperhatikan apa yang menjadi trademark gitu atau landmark daripada Kota Palu gitu ya. Kita masih fokus perbaikan infrastruktur, begitu juga di tahun 2023 ini gitu ya. Perbaikan infrastruktur karena itu akan menunjang gitu pariwisata gitu ya. Kita juga mendorong bagaimana Palu lebih rapi, lebih bersih, lebih tertib dan kondisi dan sebagainya. Ya kita berusaha juga bagaimana tahun 2023 ini moga-moga Adipura bisa diraih oleh Kota Palu sebagai standar pengelolaan lingkungan yang baik gitu ya. Nah ini semua. Dan kemudian di tahun 2023 ada beberapa event besar yang akan dilaksanakan di Kota Palu sebagai upaya kita gitu ya untuk bisa menarik orang untuk datang ke Kota Palu ya, menarik orang untuk datang ke Kota Palu untuk melihat kekinian Palu hari ini gitu ya. Event apa aja tuh Pak? Ada Palu Sport Event yang kita laksanakan, kemudian ada event komunitas kreatif gitu Kota Palu yang kita laksanakan. Dan pasti juga ada hari ulang tahun Kota Palu gitu ya yang kita laksanakan. Dan ketiga event ini cukup besar ya ininya gitu kegiatan-kegiatannya yang akan berjalan. Nah, kita berharap bahwa ini bisa menjadi ini gitu upaya kita melakukan ini gitu ya city brand gitu ya di tahun 2023 untuk Palu. Selain tempat wisatanya juga ada pastinya kalau ada wisata orang-orang pengen nyobain kulinernya juga nih Pak. Nah kalau dari Palu sendiri punya keragaman kuliner seperti apa yang bisa dihadirkan untuk para wisatawan sendiri dan gimana upaya Bapak Pak Hadi sendiri dalam mengembangkan UMKM untuk yang kuliner nih Pak? Kalau untuk kuliner mulai tahun 2022 kemarin ya kita membuka spot-spot baru. Kita mediasi masyarakat kita buat kawasan wisata kuliner yang kemudian masyarakat UMKM bisa mendapatkan secara gratis. Ya, kita buatkan tempat. Kita buatkan tempat, spot-spot kita buatkan betul-betul free. Nah, tahun ini juga begitu. 2023 ini juga kita buat beberapa spot gitu untuk kawasan kuliner Kota Palu yang juga ada yang terletak berada di pinggir sungai gitu ya. Ya, kemudian ada beberapa tempat lagi ya kita yang ada di pegunungan juga gitu ya kita buat di tahun 2023 ini ya untuk mendorong gitu ya khususnya UMKM yang berhubungan dengan kuliner gitu ya bisa tumbuh karena kalau orang-orang kemana-mana kan pastinya ngomongnya makan apa ya di sini? Iya, pasti ya, itu. Kulinernya apa gitu Habis ya. cuci mata kayak aduh pengen makan makanan khasnya di sini nih gitu. Iya, betul. Tahun ini juga di 2023 ini juga kita akan bangun etalase ya IKM Kota Palu agar supaya souvenir ya, kemudian makanan-makanan Kota Palu, khas Kota Palu itu juga bisa kemudian bisa kita bisa kita jual dengan lebih baik ya. Pokoknya tahun 2023 ini kita berusaha seoptimal mungkin gitu ya. Karena waktu saya kan tinggal sampai 2024 gitu. Makanan apa nih Pak yang bisa kita coba kalau ke Palu? Ada kaledo. Orang kan biasanya
Kaledo gitu ya, kaki lembu Donggala kalau bilang itu. Kan memang ini kalau Makassar kan coto Makassar, kalau di Palu kan ada Kaledo. Terus sebenarnya masih banyak lagi gitu makanan-makanan yang lain gitu ya. Tapi cuman orang kan biasanya Kaledo gitu. Banyak makanan lokalnya juga asik-asik lah, ikan bakarnya, duonya ya. Saya kalau ngomongin makanan sana jadi lapar ya Pak? Jadi ngeces saya ini. Lagi ini siang nih, jam-jam makan siang nih. Ya itu dia. Jadi itu yang bisa kita coba Pak ya. Nanti kalau datang di sana Mei, nanti pokoknya saya sajiin lah. Oh ternyata kulinernya Palu ternyata was. Tuh sahabat kompas.com, abis liburan cuci mata nyobain masakan Yang penting jangan datang bulan puasa. Iya. Tapi buka puasanya pakai itu oke tuh. Enak Cuman kan banget. kalau buka puasa kan biasa makan kita sedikit Iya. aja gitu ya. Beda kalau misalnya bukan buka puasa, bukan hari bulan puasa gitu ya. Makan siang kan semuanya mau dimakan. Enak banget itu Pak. Apalagi kalau misalnya udah habis jalan-jalan, lapar makan tuh itu enak banget ikan bakar dan lain-lainnya. Itu dia. Waduh, ikan bakarnya. Waduh, apalagi kalau ikan bakarnya disiram sama minyak ini kampung. Waduh. Nasinya panas ya Pak. Aduh, itu dia. Lupa pulang. Nambah terus Pak dari belum lagi ketemu palu maranya. Itu apa tuh Pak? Palu mara itu dia ikan gitu ya, kuah ya. Kuahnya kalau orang ya hampir sama kalau orang Padang bilang ikan apa ya? Ya kuah gitu. Ikan diwain itu seger sih Pak Ya pasti. gitu. Seger lah, enak itu. Waduh. Jadi pengen nih yang di sini juga jadi pengen ini Bapak cerita. Saya udah ngeces terus ini. Saya juga jadi lapar sih Pak. Gitu. Nah Pak, kita mau lihat sisi Bapak yang lain nih. Bapak kan juga punya Instagram ternyata sahabatkompas.com dan ternyata di Instagram Pak Hadi ini suka posting main bola. Idolanya kemarin di Piala Dunia siapa Pak? Messi. Waduh Messi. Seneng dong Pak pas menang kemarin. Waduh, kita kan nonton bareng gitu. Jadi waktu baru mau dimulai pagelaran Piala Dunia. Jadi saya ditanya, jadi Pak, saya bilang pokoknya Argentina. Saya bilang kita doa. Jadi gimana sekarang pokoknya kita doa kalau Argentina final kita nonton bareng. Alhamdulillah gitu. Argentina kalah pertama, itu jadi pokoknya macem-macem lah gitu ya. Kemudian akhirnya menang dan kemudian final akhirnya nonton bareng gitu, di halaman kantor wali kota. Rame ya Pak? Rame, kalau cuma mungkin 10.000 ada kali orang nonton. Oh banyak banget. Waduh banyak banget. Mepet tapi seru banget itu. Seru. Pokoknya pokoknya yang fansnya Argentina, fansnya Prancis. Pokoknya udahlah membaur pokoknya. Udah lemas, dua-duanya lemas. Argentina lemas, Prancis lemas gitu ya. Gitu, dan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah walaupun dengan jumlah yang sangat banyak begitu selesai gitu nonton bareng gitu. Semuanya bisa pulang aman, tenang semuanya. Dan saya banggalah dengan masyarakat saya di kota. Luar biasa mereka. Tetap kompak ya Pak. Ya, walaupun beda kubu nih kalau di Piala Dunia. Beda, gitu. Biasanya kan habis begitu kan seperti rusuh gitu. Tapi ini alhamdulillah, makanya nggak tahu makin cinta aja dengan warga saya ini. Iya. Bapak udah makin cinta, terus nonton Argentina menang udah makin full senyum tuh Pak ya. Aduh, full senyum. Tadinya udah lemas, ditanya Bapak lagi gimana? Nggak, lemas. Alhamdulillah gitu ya. Berarti Bapak udah seneng banget sama olahraga juga. Terus gimana nih Pak kalau untuk olahraga di Palu sendiri perkembangannya? Iya, jadi kalau ditanya memang saya senang bola gitu ya. Senang bola gitu, cuman memang setelah jadi wali kota nyari waktu untuk main itu agak sulit gitu ya. Karena kan waktu kerjanya wali kota itu padat ya, tadi Bapak juga udah cerita. Kali 24 jam gitu. Nggak boleh gitu saya main di hari hari kerja gitu. Orang dari kerja bilang, wah Pak Wali ini enak gitu, dia mau main bisa kapan aja gitu kan gitu. Makanya kadang cari nanti hari Minggu, hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya. Nah itu, kalau ditanya bagaimana perkembangan olahraga di Kota Palu, alhamdulillah gitu ya. Olahraga ini sebenarnya tanpa seperti apa dia tumbuh. Tinggal bagaimana pemerintah memberikan penguatan gitu ya. Di tahun 2021 kemarin kita memperbaiki lapangan ya untuk sepak bola itu sekitar 13 lapangan sepak bola. Dan saya berharap tahun 2022
sorry di tahun 2022. Tahun 2022 itu 13 lapangan sepak bola. Saya berharap bahwa tahun 2023 ini semuanya selesai dengan baik ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian di tahun ini juga kita akan bangun 1 stadion. Tapi stadion indoor untuk bisa dimanfaatkan untuk ya untuk basket ya, untuk bulu tangkis ya. Pokoknya ya seperti ya pokoknya stadion yang mini lah ya, tetapi bisa dimanfaatkan untuk untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang sifatnya ya seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya. Nah tahun ini seperti itu, dan insya Allah tahun 2024 kita akan bangun lagi ya, sehingga dengan hadirnya fasilitas-fasilitas ini nanti akan semakin menyemangati gitu ya dunia olahraga di kota. Potensinya besar ya Pak untuk sepak bola sendiri ya di sana ya Pak? Sangat-sangat besar gitu. Kita punya banyak anak-anak yang memiliki bakat gitu ya, memiliki bakat gitu. Ya, memiliki bakat, hanya memang perlu penguatan gitu ya, perlu penguatan karena kan sepak bola ini bukan hanya main saja ya, tetapi pendidikan juga ikut mempengaruhi. Ya, semakin baik pendidikan maka akan semakin menguatkan mentalitas anak-anak kita dalam bermain gitu ya. Jadi semua hal sebenarnya sangat menunjang dan mendukung gitu ya. Karena kalau tanpa pendidikan maka khawatirnya ya tadi mentalitas, kepercayaan diri ya, sedangkan dalam olahraga itu sangat dibutuhkan. Ya, benar. Sangat dibutuhkan. Oleh karenanya dan kemudian ya fasilitas. Saya bilang tadi gitu. Anak-anak di Palu banyak ya itu yang sangat-sangat berbakat gitu, tinggal ya butuh penguatan, dan yang saya bilang tadi proaktif gitu menyampaikan kepada pemerintah, karena itu tadi gitu, karena kalau karena kan masing-masing olahraga cabang olahraga itu kan punya gitu organisasi ya. Kita berharap organisasi-organisasi yang ada ini betul-betul bisa melakukan pengawasan ya, pembinaan yang baik. KONI juga mampu menjalankan perannya dengan baik ya, sehingga kita pemerintah bisa gitu memberikan perhatian yang lebih baik gitu. Terakhir nih Pak, untuk menutup Nusaraya kali ini, apa nih harapan dan mimpi Bapak untuk Palu sendiri? Ini bukan ya, kalau dibilang ya harapan ya, cita-cita ya, cita-cita saya untuk Palu ya, insya Allah Palu akan menjadi kota yang insya Allah membanggakan gitu. Amin. Membanggakan bagi warganya, membanggakan juga bagi Sulawesi Tengah, dan insya Allah juga akan memberikan warna yang tersendiri bagi nasional. Palu mantap bergerak. Palu mantap bergerak. Terima kasih Pak Hadianto Rashid. Terima kasih banyak Mbak Mei, makasih. Udah ngobrol-ngobrol di Nusaraya Pak, sehat dan sukses selalu ya Pak. Amin ya robbal alamin. Amin. Makasih. Oke, sahabat Kompas.com, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Hadi di Nusaraya kali ini. Terus saksikan program Nusaraya di YouTube channel Kompas.com. Jangan lupa cari di playlist Nusaraya. Terus saksikan Nusaraya yang akan datang. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.